Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi, ya. Jadi ini salah satu seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, baik perguruan tinggi negeri yang di bawah dinas maupun yang di bawah Depak. SNBP merupakan jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang menilai prestasi siswa dari rapot dan pencapaian lainnya tanpa tes tertulis. Buat kamu yang penasaran dengan syarat, kuota, bagaimana penilaiannya, hingga keuntungan dari jalur ini, maka simak video ini sampai selesai, gitu ya. Anak-anakku semuanya, untuk SNBP atau jalur masuk melalui nilai rapot atau prestasi ini dikhususkan bagi anak-anak kelas 12. Jadi yang sudah lulus atau yang sudah tidak lagi duduk di kelas 12, nanti untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu pakai jalur tes. Jadi tidak bisa menggunakan SNBP atau jalur prestasi. Nah, pada jalur prestasi ini ada banyak sekali faktor-faktor atau unsur-unsur penilaian yang ada di dalamnya. SNBP adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, yaitu jalur masuk perguruan tinggi negeri yang menilai prestasi siswa selama sekolah. Penilaian utamanya berasal dari nilai rapot dan bisa didukung prestasi non akademik. Jadi ini untuk anak SMA, SMK, dan MA yang memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 dan bisa didukung oleh prestasi non akademik yang berhubungan dengan jalur pilihan studi di perguruan tingginya. Nilai rapot, nilai rata-rata dari seluruh mata pelajaran semester 1 hingga 5 menjadi komponen utama, yaitu memiliki bobot 50%, dan nilai ini nanti akan divalidasi dengan nilai TKA. Terus kemudian yang kedua yaitu mata pelajaran pendukung. Dari nilai mata pelajaran pendukung atau nilai mata pelajaran utama yang berhubungan dengan pilihan studi yang kita pilih di perguruan tinggi. Terus kemudian prestasi non akademik yang memiliki nilai bobot maksimal 50%. Terus kemudian ada portofolio. Nah, khusus untuk portofolio itu bagi yang mengambil seni dan olahraga. Nah, untuk portofolio itu nanti biasanya ada ketentuan khusus dari perguruan tinggi atau dari panitia SNBP. Nah, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu syarat SNBP. Merupakan siswa kelas 12, SMA, MA, dan SMK yang memiliki prestasi unggul selama sekolah. Yang kedua, termasuk dalam daftar siswa eligible yang ditentukan oleh sekolah berdasarkan kuota dan akreditasi. Kemudian memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN yang valid dan terdaftar di PDSS. Selanjutnya, memiliki nilai rapot semester 1 sampai 5 yang lengkap dan telah diisikan di PDSS oleh sekolah. Jadi nanti yang mengisi itu dari pihak sekolah. Terus kemudian wajib memiliki akun SNPMB yang aktif untuk mengikuti proses pendaftaran. Jadi nanti pada tahap awal kalian membuat akun di situsnya SNPMB. Nah, setelah punya akun itu nanti baru bisa mengikuti seleksi. Yang pertama SNBP, terus kemudian SNBT. Nah, itu tadi. Kalau kita belum punya akun di SNPMB, ya tidak bisa. Nah, karena syaratnya harus punya akun di SNPMB. Lanjutan syarat SNBP yaitu WNI dan memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang sah. Nah, ini dari KTP atau KK. Mengunggah portofolio jika memilih program studi bidang seni dan atau olahraga. Memiliki kesehatan yang memadai untuk mendukung pelancaran proses studi. Jadi ada portofolio bagi yang seni dan olahraga, terus kemudian sehat, terus kemudian
ada ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi tertentu. Misalkan ada beberapa perguruan tinggi yang mensyaratkan memiliki tinggi minimal sekian dan lain sebagainya. Nah, cara daftar SNBP yaitu melalui portal SNPMB, terus kemudian bp.bppp.kemendikbud.go.id. Nah, pendaftarannya melalui situs itu ya. Akses portalnya bisa dibuka untuk memulai pendaftaran. Setelah kita membuka SNPMB, kemudian login, masuk menggunakan akun SNPMB yang sudah terverifikasi dan bersifat permanen. Jadi nanti SNPMB itu harus buat akun dulu dan dipermanenkan. Kemudian kita pilih perguruan tinggi negeri dan program studinya untuk menentukan kampus dan jurusannya. Terus kemudian kita finalisasi pendaftaran. Terus kemudian kita unggah portofolio dan kemudian yang terakhir kita unduh kartu peserta SNBP ya. Setelah kartu SNBP itu kita unduh, kita simpan, nanti kalau kita mau masuk, nah itu bisa kita pakai untuk daftar ulang. Nah, ini jurusan-jurusan yang memiliki atau jurusan-jurusan dan mapel-mapel pendukung yang relevan. Jadi nanti itu untuk jurusan kedokteran, komputer itu nanti beda-beda ya, yang memiliki penilaiannya itu beda-beda. Tapi secara keseluruhan kalau kesehatan itu biasanya yang diminta itu nilai rapot yang punya nilai tambah itu biologi dan kimia. Kemudian untuk jurusan teknik itu matematika dan fisika. Hampir semua jurusan teknik itu matematika dan fisika. Nah, tapi kalau kedokteran atau kesehatan itu semuanya hampir semuanya itu biologi dan kimia. Nah, untuk ilmu-ilmu sosial juga nanti yang jadi fokus utama penilaian yang bisa jadi nilai tambah itu adalah ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, ekonomi, akuntansi. Nah, itu untuk mapel-mapel ilmu sosial yang bisa mendukung pilihan jurusan kalian di perguruan tinggi. Nah, anak-anak semuanya, untuk materi pelajaran apa yang dinilai di SNBP ya sama seperti tadi itu yang sebelumnya ya. Jadi materinya itu berupa nilai rapot secara keseluruhan ditambah mapel-mapel pendukung yang memiliki nilai besar atau memiliki nilai plus ya. Dalam SNBP semua mata pelajaran di rapot akan dinilai, tapi mata pelajaran pendukung jurusan biasanya diberi bobot lebih besar, bahkan bisa mencapai 50% dari total penilaian. Nah, berikut contoh mata pelajaran pendukung SNBP yang sering dipertimbangkan. Nah, ini seperti yang tadi ya, mapel pendukungnya itu tadi yang rata-rata untuk jurusan teknik itu fisika dan matematika, jurusan kesehatan itu atau jurusan-jurusan yang berhubungan dengan kesehatan itu biologi dan kimia. Sementara untuk mapel-mapel sosial itu juga nanti ada sosiologi, ekonomi, dan lain-lain. Nah, jalur SNBP bayar berapa? Nah, ini yang kadang jadi pertanyaan untuk anak-anak. Jalur SNBP itu tidak dipungut biaya alias gratis. Semua siswa yang eligible bisa mengikuti SNBP tanpa membayar. Nah, itu daftarnya tidak bayar, tapi nanti setelah diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur SNBP biasanya mahasiswa tetap akan membayar uang kuliah tunggal atau UKT. UKT ini nanti sesuai dengan ketentuan kampus, itu nanti beda-beda ya. Jadi kampus satu dengan kampus yang lain UKT-nya itu tidak sama ya. UKT-nya itu berbeda-beda. Nah, ada yang sekian, termasuk nanti itu ada di grade berapa, itu nanti menentukan jumlah UKT yang harus dibayar. Apakah SNBP boleh memilih satu jurusan saja? Boleh. Kesempatannya biasanya 2 atau 3 atau bahkan kadang yang tahun kemarin itu 4. Ya, tapi ini satu jurusan saja boleh. Ya. Jika memilih satu jurusan, siswa bebas memilih PTN di provinsi manapun tanpa batasan lokasi sekolah asal. Jadi ini kalau milih satu jurusan itu bisa. Jika memilih 2 jurusan, salah satu jurusan wajib berada di PTN yang berada di provinsi sekolah asal.
Pilihan jenis PTN, siswa bisa memilih program studi di PTN Akademi, PTN Vokasi, atau kombinasi keduanya. Khusus siswa dari Papua, salah satu jurusan harus berada di PTN yang berlokasi di wilayah Papua. Jadi itu ketentuan khusus untuk wilayah atau daerah Papua. Kalau daerah lain tidak. Yang penting kalau milih 2 jurusan, salah satu harus ada di provinsinya. Masuk apa keuntungan dari SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi? Yang pertama, masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa tes. Jadi siswa tidak perlu mengikuti ujian tulis seperti UTBK untuk diterima di perguruan tinggi negeri. Terus kemudian fokus persiapan perkuliahan, jadi bisa lebih cepat untuk fokus menghadapi kuliah karena ini lebih dulu ya tes tanpa tes. Nah, ini lebih dulu, SNBP itu kan paling awal. Terus kemudian punya peluang mengambil jurusan favorit, hasil diumumkan lebih awal, dan potensi biaya lebih ringan. Terus kemudian punya kesempatan yang lebih besar untuk diterima. Nah, ini yang punya, terutama bagi yang punya prestasi non akademik. Misal punya juara apa, itu punya potensi yang besar untuk diterima. Bagaimana jika SNBP tidak diambil? Kalau tidak diambil, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ya. Jika sudah lulus terus kemudian tidak kita ambil, ya tidak apa-apa, tapi punya konsekuensi di belakangnya ya. Jadi kalau sudah lulus terus kemudian tidak diambil, maka yang pertama tidak bisa ikut SNBT ya. Siswa yang tidak mengambil kursi SNBP maka tidak bisa ikut SNBT. Terus kemudian ada yang beberapa perguruan tinggi tidak bisa ikut seleksi mandiri ya, tapi ada yang bisa, hanya secara umum tidak juga bisa ikut seleksi mandiri. Terus kemudian kursi SNBP yang ditinggalkan tidak akan diberikan ke siswa lain sehingga kuota tersebut menjadi kosong. Nah, ya. Terus kemudian ini itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nah, ini ada tambahannya. Apa perbedaan SNBP dan SNBT? Kalau SNBT itu jalur tes melalui kemampuan menyelesaikan UTBK. Kalau SNBP itu berdasarkan prestasi, nilai raport ditambah dengan prestasi lain yang menunjang. Apakah kuliah dari jalur SNBP gratis? Daftarnya saja yang gratis ya. Tapi setelah masuk nanti ada UKT atau uang kuliah tunggal. Jadi harus bayar setelah masuk, kecuali yang punya beasiswa KIP kuliah. Apakah SNBP harus siswa yang eligible? Ya. Jadi yang mau bisa ikut seleksi SNBP memang harus eligible. Eligible ditentukan oleh sekolah. Apakah yang tidak lolos SNBP bisa ikut SNBT? Betul. Jadi yang tidak bisa lolos SNBP bisa ikut SNBT, bisa juga ikut jalur mandiri. Jadi kalian jangan mudah untuk berputus asa. Begitu tidak diterima di SNBP, maka kuota di SNBT itu lebih besar ya. Maka kemungkinan diterimanya juga lebih besar. Ini melalui jalur tes itu diberi kesempatan lebih besar untuk kalian bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau gagal di SNBT masih ada jalur mandiri. Jadi tidak serta-merta setelah gagal SNBP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas